Kemudian yang nomor 2 yaitu alhamdulillah kula kalih panjenengan sedaya menika mlebet inggih menika bulan yang dinamakan dengan bulan apa Pak? Bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah ini penting kula kalih panjenengan sedaya niki mlebet wulan inggih menika bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Inna fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, yaitu 4 bulan yang diagungkan. 4 bulan yang diagungkan niku napa Pak? Apa Pak Tris? 4 bulan yang diagungkan niku. Nomor setunggal inggih menika bulan Dzulqa'dah. Ingkang nomor kalih bulan Dzulhijjah. Ingkang nomor 3 inggih menika bulan Muharram. Ingkang nomor sekawan inggih menika bulan Rajab. Bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah alhamdulillah kula kalih panjenengan sedaya sampun melewati. Pepatah Arab mengatakan lantar ja'al ayyamul lati madat. Sesuatu yang sudah pergi meninggalkan kita tidak mungkin bisa kembali lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa rahasia di balik bulan Muharram niku? Napa Pak? Rasane bulan Muharram niku napa? Napa? Napa Pak Daid? Suro. Nggih wonten istilah tiyang Jawa niku Asyura. Suro. Bulan yang terkenal dengan bulan napa Pak Tahir? Keramat nggih. Keramat. Nah, sak temene niku napa sih? Napa? Tenggene bulan Suro niku wonten bulan napa? Tiatrose tiyang Jawa niku bulan Suro. Tapi secara agama Islam itu dinamakan bulan Muharram. Nah, wonten hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku bersabda ngeten, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Tibake poso sing sae sak bakdane bulan Muharram, pangapunten, sak bakdane bulan Ramadan iku poso sing disenengi Gusti Allah inggih menika puasa di bulan apa Pak? Muharram. Nah, pendapat ini bersandar pada sebuah riwayat yang berasal dari Hafsah radhiyallahu anha. Beliau berkata ngeten, wonten 4 hal, wonten 4 perkawis, 4 hal niki tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
arba'un lam yakun yad'uhunna Rasulullah, siyamu Asyura wal asr wa salasatu ayyamin min kulli syahrin wa rak'ataini qabla al-fajr. 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggih menika pertama puasa Asyura. Puasa Asyura niku puasa 10 tanggal 10 di bulan Muharram. Iku sing mboten nate ditinggal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaane, pemerintah niku menetapkan tanggal 1 Muharram kemarin hari nopo Pak? Hari Sabtu. Berarti tanggal 10 Muharram puasa Asyura pada tahun ini dikerjakan pada tanggal 8 Agustus tahun 2022. Berarti 10 Muharram jatuh pada 8 Agustus. Mangke kula jelasaken, ada peristiwa napa mawon sebenarnya tenggene 10 Muharram niku. Yang pertama yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah, 1 puasa 10 Muharram. Kedua, puasa di awal-awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Lek tanggal 10 mboten angsal puasa. Nggih Pak Tris. Tanggal 10 karena hari raya masuk pada hari Tasrek. Mangkane tenggene tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu hari yang sangat dicintai oleh Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pesene ngeten, afdhalud du'ai du'au yaumu arafata. Utama-utamane ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala iku ndonga pada hari Arafah. Hari Arafah sudah pergi meninggalkan kita, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan seutama-utama yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ucapan yang paling agung, ucapan yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah, berarti ucapan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo napa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu adalah kalimatut tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Boten kula panjangaken. Yang kedua yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah, yang pertama puasa 10 Asyura, yang kedua puasa, yang pertama tadi apa? Yaitu puasa tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9, yang kedua puasa 10 Muharram, yang ketiga yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah adalah
Wasalah satu ayamin min kulli syahrin, yang dimaksud itu adalah 3 hari setiap bulan. Poso napa niku? Ayyamul bait. Ayyamul bait niku napa Pak Tris? Ayyamul bait hari putih. Apa maksudnya hari putih? Maksudnya niku tanggal 13, 14, 15, yaitu pas tanggal bulan purnama itu. Kemudian yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah yang keempat adalah waraqatani qablal fajri, yaitu 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Masya Allah, niku wangel. Sakit ngelampahi niku, Masya Allah. Pak Tris biasanya istiqomah. Iku fadilahnya luar biasa. Baginda Rasulullah itu istiqomah ngelampahi niku. Nah, setelah saat tanggal 1 Muharram itu juga ada puasa di tanggal 9 Muharram, dinamakan dengan puasa nopo? Puasa Tasu'a. Tasu'a. Terus puasa Tasu'a. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kula badhe cerita sakbenere di tanggal 10 Muharram itu ada peristiwa apa saja yang terjadi. Jenengan tesih imut Pak Tris. Banyak kejadian-kejadian. Nggih. Mangkane kula ngemutaken dumateng kula pribadi, mugi-mugi mangke tanggal 8 Agustus itu jatuh pada hari apa itu? Pokoknya tanggal 8 Agustus itu adalah hari Asyura. Keutamaan bulan Muharram dalam Islam adalah menjadi bulan kemuliaan bagi para nabi, bulan kemuliaan bagi para rasul. Ini dijelaskan di kitab An-Nawadir oleh Syekh Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Ada 10 nama nabi yang diangkat derajatnya oleh Allah pada bulan Muharram. Yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu pada tanggal 10 Muharram itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini awal mula Nabi Adam itu bisa bertemu kembali dengan siapa Pak? Dengan Siti Hawa. Setelah sebelumnya dipisahkan karena kelalaian yang telah diperbuat. Nopo? Tenggine swarga niku makan buah yang dinamakan dengan buah khuldi. Akhirnya dipisahkan oleh Allah, diturunkan di dunia antara bainal masyriq wal maghrib, dari ujung timur sampai ujung barat. Nah, bertemunya Nabiullah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa itu pada tanggal 10 Muharram. Itu yang pertama. Ceritanya panjang sekali, tapi tidak saya sebutkan. Saya singkat-singkat mawon. Kemudian peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram inggih menika Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris pada tanggal 10 Muharram itu diangkat derajatnya untuk pergi ke langit atas izin Allah, karena sudah memerangi orang-orang yang durhaka pada Allah. Kemudian yang Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam pada tanggal 10 Muharram itu mendapat keberkahan berupa perahunya mendarat di Gunung Jud. Perahunya itu mendarat di Gunung Jud. Sedangkan di bumi saat itu kondisinya sedang banjir selama 150 hari. 100. Lah itu perahunya itu mendarat
diselamatkan oleh Allah terdampar itu pada tanggal 10 Muharram. Seluruh pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam pada tanggal 10 Muharram itu diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah, Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam pada tanggal 10 Muharram adalah menjadi seorang nabi sekaligus raja. Momen ketika ia melakukan kesalahan dan mendapat teguran dari Allah, lalu pada tanggal 10 Muharram Allah mengampuninya, itu adalah Nabi Dawud. Kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam pada tanggal 10 Muharram memiliki kerajaan, tetapi semua harta yang ia miliki saat itu hilang karena ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu mempunyai kerajaan yang sangat megah, sangat indah, tapi karena maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 10 Muharram kerajaannya itu hilang, kekayaannya hilang. Bayangkan seandainya contoh aja Cak Mansur, Mas Tris ini punya rumah, punya mobil, tiba-tiba rumahnya, mobilnya hilang pada tanggal 10 Muharram, bagaimana perasaannya itu? Sakit ya. Tapi akhirnya taubat istighfar kepada Allah, kemudian tanggal 10 Muharram kembali lagi, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ceritanya Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam itu pada tanggal 10 Muharram pernah mendapat cobaan penyakit kulit, sampai penyakit kulitnya itu bernanah dan rambutnya rontok. Kemudian pokoknya tidak ada orang yang tega melihatnya itu. Tapi atas izin Allah, atas anugerah Allah, pada tanggal 10 Muharram penyakitnya itu dengan keajaiban Allah, dengan izin Allah, tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan, tapi Allah berkehendak penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam itu sembuh total, itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam dikisahkan pernah mengalami berada dalam perut ikan. Nabi Yunus itu pernah dilompat di atas perahu, kemudian ditelan ikan. Itu selama berapa hari, Pak? Selama 40 hari. Itu berada di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itu bersujud, beristighfar, beribadah, meminta ampun kepada Allah. Bayangkan, ditelan ikan tapi tidak meninggal dunia. Itu logika manapun tidak ada yang mampu kecuali kekuasaan Allah. Nah, itu Nabi Yunus alaihissalam itu atas kehendak Allah dikeluarkan dari perut ikan itu selama di dalam perut ikan itu selama 40 hari, dikeluarkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam pernah berpisah dengan Nabi Yunus dalam jangka waktu sangat lama, tapi pada tanggal 10 Muharram dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Nabi Isa alaihissalam pada tanggal 10 Muharram adalah diangkat langsung ke langit melalui perantara melalui malaikat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa? Ada sebuah kesunahan, ada sebuah keajaiban kalau kita berpuasa di tanggal 10 Muharram itu, kemungkinan besar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah,
apa yang menjadi hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Napa? 9-10. Nggih. Tasu'a itu pada tanggal 9 Muharram, Asyura itu pada tanggal 10 Muharram. Makaten kajian kita kali ini, terus nanti di tanggal 10 Muharram diusahakan berpuasa, terus ngusap kepalanya anak yatim, yang dimaksud adalah memberi santunan kepada anak yatim. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir ingkang kula sampaikan inggih menika ada Muhammad bin Ad-Dauri niki 3 menit tambahan. Iblis itu celaka karena 5 hal, dan Nabiullah Adam alaihissalam itu beruntung karena 5 perkara. Iki lebih-lebih ini di bulan Muharram saya sampaikan. Syaqiyu iblis bi khamsyati asya. Iblis itu celaka karena 5 perkara. Lam yukirra bidzambi. Yang pertama adalah iblis itu jadi makhluknya Allah yang celaka itu karena yang pertama tidak mengakui dosa. Dosane iblis itu sombong, gak gelem sujud nanggone Nabi Adam, gak ngakoni dosa. Makanya Allah benci. Makanya kalau ada orang sombong berarti dulure iblis. Kemudian yang kedua, walam yandama. Iblis itu tidak walam yandama. Iblis itu tidak bersedih dengan dosanya. Kemudian yang ketiga, walam yalumma nafsahu. Iblis itu tidak mencela dirinya sendiri. Kemudian yang nomor 4, walam ya'zam alat taubati. Iblis itu tidak niat untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian yang ke-5, waqnut min rahmatillah. Iblis itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang diperbuat iblis itu yang pertama adalah tidak mengakui dosa, yang kedua tidak bersedih dengan dosanya, yang ketiga tidak mencela dirinya sendiri, yang keempat tidak ada niat untuk bertaubat kepada Allah, dan yang kelima putus asa dari rahmat Allah. Itu yang membuat Allah benci kepada iblis. Kalau ada manusia niru sifatnya iblis seperti itu, berarti manusia itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir yang saya sampaikan, ini di bulan Muharram perlu kita introspeksi diri, koreksi diri. Nabiullah Adam alaihissalam itu sangat beruntung. Beruntungnya Nabiullah Adam alaihissalam itu karena apa? Ternyata beruntungnya Nabiullah Adam alaihissalam itu karena 5 hal. Yang pertama adalah Nabiullah Adam aqarra bidzambi, yaitu mengakui dosa-dosa. Lek kula kali panjenengan sedaya niki rumangsa anak turune Adam iku kudu rumangsa mengakui kita ini adalah manusia yang banyak dosa, yang banyak khilaf, dan akhirnya mau bertaubat kepada Allah. Tondo-tondone tiang kok ngakui akeh dosane, tiang iku mesti lesane iku enteng maos istighfar. Kula kalih panjenengan sedaya pangapunten, mantun salat
dikengken maos istighfar astaghfirullahaladzim kok gampang, enteng, iku tandane tiyang selamat. Ampun ngantos jangan sampai habis sholat kita ini meninggalkan istighfar seperti ini. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ammat. Iku jangan sampai ditinggalkan. Nopo rahasiane? Astaghfirullahaladzim, ya Allah aku memohon ampun kepada Engkau yang Maha Agung. Mohon ampun tidak hanya kepada diri kita. Belum cukup kita meminta ampun kepada diri kita. Kita sambung, kita bisa hidup, kita bisa beribadah, kita bisa sampai saat ini itu adalah karena kedua orang tua. Makanya disambung astaghfirullahaladzim wali walidayya, dan kedua orang tua kami ya Allah ampunilah keduanya. Wali jami'il hukukil wajibati alayya, dan seluruh sahabat kami yang punya hak-hak kepada kami. Suatu saat mungkin kita tidak sengaja menyakiti teman kita, ngerasani teman kita, menyinggung teman kita. Kalau kita baca doa istighfar itu ketika kita nanti sowan di hadapan Allah di hari kiamat, kok amal ibadah kita itu dilimpahkan kepada orang tersebut, maka insya Allah itu tidak jadi. Karena apa? Selama di dunia saya berbuat dolim kepada temanku itu, kita sudah bacakan istighfar. Itu rahasianya. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kita memintakan ampun kepada orang Islam, baik orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan, orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan. Di situ rahasianya kita baca istighfar, itu yang kita baca. Kemudian keberuntungan Nabiullah Adam yang kedua adalah Nabiullah Adam itu mau menyesali dosanya. Begitu pula kita, kalau kita melakukan dosa mau menyesalinya, mau bertobat, maka insya Allah dosa kita, lebih-lebih ini di bulan Muharram, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah menyalahkan dirinya sendiri. Kalau ada manusia, Nabiullah Adam itu mau menyalahkan dia sendiri, dirinya disalahkan, kemudian taubat kepada Allah. Kalau kita mau menyalahkan diri kita, mau menyalahkan diri kita itu biasanya orangnya gampang memaafkan orang lain. Kalau ada orang menyalahkan orang lain, tidak mau merasa dirinya salah, berarti itu satu tanda temannya iblis. Karena apa? Rumongso bener ya. Kemudian yang nomor 4, Nabiullah Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan itu segera bertaubat kepada Allah. Bertaubat, banyak istighfar. Kemudian yang kelima, yang menjadi Nabiullah Adam alaihissalam itu menjadi manusia yang beruntung adalah tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun ujian cobaan yang diberikan oleh Allah dianggap sebagai rahmat. Kalau semua itu kita anggap rahmat, maka apapun jenis takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita mendapatkan fadilah bulan Muharram. Lebih-lebih di tanggal 7 Agustus kita bisa melaksanakan puasa Tasu'a. Di tanggal 8 Agustus nanti kita bisa melaksanakan puasa Asyura. Amin amin ya rabbal alamin.